ketiga ada Little Miss Sunshine tahun 2006. Lagi-lagi ada film dengan unsur coming of age mendapat rating dewasa. Kali ini adalah film Little Miss Sunshine yang mempresentasikan impian penduduk kelas bawah di Amerika. Film karya sutradara Valerie Faris dan Jonathan Dillon ini mengisahkan gadis kecil bernama Olive yang lolos audisi ajang kecantikan hingga ia diharuskan pergi ke California. Diwarnai berbagai intrik dan drama karena kondisi keluarganya yang memang biasa saja. Semua anggota keluarga Olive pun akhirnya pergi mengantar sang gadis cilik untuk mengendarai van sewaannya. Perjalanan panjang itu pun mau gak mau mereka membicarakan masalah yang sudah lama dipendam. Alih-alih menjadi film dewasa, kisah Olive lebih layak menjadi film keluarga terbaik. Kemudian yang keempat ada film The Age of 17. Menjalani hidup sebagai remaja gak selalu enak. Kalau banyak yang mengalami masa indah di usia 17 tahun seperti perayaan Sweet 17, lain halnya dengan yang diceritakan dalam film The Age of 17. Film arahan Kelly Fremont Craig yang dibintangi oleh Hailee Steinfeld ini menceritakan kehidupan Nadine Franklin, seorang siswi sekolah menengah yang menganggap hidupnya berantakan. Meski banyak film dengan tema serupa, tapi The Age of 17 mendapat banyak ulasan positif berkat arahan sang sutradara, naskah dan alur cerita, serta kemampuan akting aktornya yang brilian. Kehidupan miris yang dijalani Nadine terasa istimewa hingga membuat film genre komedi ini bisa menjadi pembelajaran buat kamu yang akan menginjak usia 17 tahun. Kemudian yang kelima ada Lady Bird tahun 2017. Lady Bird merupakan film yang penuh dengan makna dan mengisahkan perjalanan seorang remaja bernama Kristen Mix Person alias Lady Bird yang berusaha mencari arti rumah. Film tentang kenakalan remaja ini menceritakan kelakuan sang Lady Bird yang selalu penasaran untuk melakukan berbagai hal, mulai dari pacaran hingga kuliah di kota besar. Berbeda dengan film drama lain yang ceritanya cenderung klise, Lady Bird mengangkat permasalahan yang masih relevan di dunia remaja dan dikemas dengan unsur komedi. Film arahan aktris sekaligus sutradara Greta Gerwig ini menjadi salah satu film indie terbaik. Bahkan Lady Bird masuk nominasi Best Picture dalam ajang 19th Academy Award tahun 2018. Kemudian yang keenam ada Mid-19th tahun 2016. Sesuai judulnya, film ini mengangkat latar di tahun 90-an dengan tokoh utama seorang bocah remaja bernama Steffi yang sering dibully oleh kakaknya yang jahil. Punya kakak yang menyebalkan dan ibu tunggal yang sibuk bekerja membuat Steffi mencari hiburan dengan bergabung dalam komunitas skateboard yang saat itu sedang tren. Film yang inspiratif ini dibuat seautentik mungkin sehingga kamu bahkan bisa mendengar beberapa kosakata khas anak muda di tahun 90-an, gengs. Bahkan, dalam film Mid-19th, gak ada adegan anak muda menatap layar HP atau komputer yang memancarkan sinar biru. Hiburan mereka hanya radio, handycam, tape recorder, dan tepi cembung. Kemudian yang terakhir ada The Kings of Summer tahun 2013. The King of Summer berfokus pada kisah remaja berusia 15 tahun bernama Jutta yang merasa nggak nyaman tinggal di rumahnya karena aturan yang dibuat oleh sang ayah. Saat liburan musim panas tiba, ia bersama dua temannya, Patrick dan Baggio, membuat rumah kayu di hutan dan tinggal bersama di sana. Untuk bertahan hidup, ketiganya membagi tugas. Joe dan Baggio bertugas untuk berburu hewan di hutan, sementara Patrick mendapat tugas bercocok tanam. Terdengar seru, tapi kelakuan mereka tentu saja membuat orang tuanya khawatir. Akhirnya mereka dinyatakan hilang, nama dan wajah mereka pun muncul di berbagai stasiun TV serta koran lokal. Sampai suatu ketika konflik muncul di antara ketiganya. Cerita dalam film tentang persahabatan ini makin seru saat mereka menolak kembali dan menemukan kedamaian yang mereka idam-idamkan. Nah, itu tadi 7 film dewasa yang masih cocok ditonton remaja. Tapi perlu diingat saat menonton film tadi, ambillah sisi positif dari pesan moral yang disampaikan. Pemberian rating dewasa juga bukan tanpa alasan, jadi kamu harus bisa mengambil pelajaran di dalamnya dan enggak melakukan hal negatif yang mungkin kamu temukan dalam film tadi. Sekian, terima kasih.